Piala Dunia 2026 tinggal 180 menit lagi kawan. Iya, kamu nggak salah dengar. Tim nasional Indonesia kita tercinta hanya berjarak 2 pertandingan kandang dan 2 pertandingan tandang dari panggung sepak bola termegah di dunia. Mimpi yang selama ini terasa jauh, kini ada di depan mata. Tampil di Piala Dunia bukan lagi sekadar angan-angan, melainkan sebuah kemungkinan nyata bagi skuad Garuda. Perjalanan ini memang tidak akan mudah. Indonesia harus berjuang habis-habisan di putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, lawan yang akan kita hadapi bukan kaleng-kaleng. Di grup B, kita akan kembali bertemu dengan Irak dan Arab Saudi, 2 raksasa Asia yang sudah sering kita hadapi. Sistemnya begini kawan, hanya juara grup yang akan langsung mendapatkan tiket emas ke Piala Dunia ke 2026. Sementara itu, tim yang finish sebagai runner-up grup masih punya harapan. Mereka akan diadu dengan runner-up dari grup lain di zona Asia, untuk kemudian memperebutkan 1 tiket playoff melawan wakil dari konfederasi lain. Jalan terjal sudah pasti. Tapi, apakah mustahil? Tentu tidak. Mari kita lihat peta kekuatan di atas kertas. Berdasarkan ranking FIFA per September lalu, Indonesia berada di posisi ke-119, sementara Irak ada di peringkat 58, dan Arab Saudi 1 tingkat di bawahnya. Di posisi ke-59, jarak peringkat ini memang cukup jauh. Tapi ingat, peringkat hanyalah angka. Apa yang terjadi di lapangan adalah cerita yang sama sekali berbeda. Bola itu bundar. Dan semangat juang skuad Garuda kita tak bisa diukur dengan angka semata. Ayo kita bedah satu persatu lawan kita, dimulai dari Arab Saudi. Tim berjuluk Elang Hijau ini adalah langganan Piala Dunia. Tapi, apakah kita harus gentar? Tunggu dulu. Mari kita tengok kembali rekor pertemuan kita di putaran ketiga kualifikasi. Saat itu, Arab Saudi tidak mampu mengalahkan Indonesia dalam 2 pertemuan. Saat kita bertandang ke markas mereka, skuad Garuda berhasil menahan imbang dengan skor 1-1, sebuah hasil yang luar biasa, mengingat tekanan bermain di kandang lawan. Dan saat giliran kita menjamu mereka di Jakarta, di hadapan puluhan ribu supporter yang membakar semangat, kita berhasil meraih kemenangan gemilang dengan skor 2-0. 2 hasil ini bukan kebetulan, ini adalah bukti bahwa kita bisa bersaing, bahkan unggul atas mereka. 2 rekor pertemuan ini seharusnya menjadi suntikan kepercayaan diri yang luar biasa bagi anak asuh Patrick Kluivert. Kita sudah membuktikan bahwa kita mampu meredam permainan mereka dan bahkan mencetak gol ke gawang mereka. Dan yang lebih membuat optimis, kekuatan kita sekarang sudah jauh berbeda dibandingkan saat itu. Ingat, saat melawan Arab Saudi di putaran ketiga, kita belum diperkuat oleh beberapa amunisi baru. Bayangkan kekuatan tim kita nanti dengan kehadiran pemain-pemain seperti Joey Pelupes di lini tengah, Dean James yang kokoh di pertahanan, serta ketajaman para penyerang baru seperti Olo Romani, Morozit Silstra, dan Miliano Jonathans. Kehadiran mereka akan memberikan dimensi baru dan kedalaman skuad yang lebih baik. Lini serang kita akan lebih bervariasi, lini tengah lebih solid, dan pertahanan semakin sulit ditembus. Jadi, menghadapi Arab Saudi lagi, kenapa tidak? Kita punya modal yang sangat kuat. Sekarang, mari kita beralih ke lawan kedua, yaitu Irak. Nah, kalau dengan Irak, ceritanya memang sedikit berbeda. Kita harus mengakui, dalam 2 pertemuan di putaran kedua kualifikasi, kita menelan kekalahan. Kita kalah telak 1-5 saat bermain di Basrah, dan kembali takluk 0-2 di Jakarta. Kekalahan ini tentu menyakitkan, tapi jangan sampai membuat kita pesimis. Justru, dari kekalahan itu, kita bisa belajar banyak hal. Kita harus menganalisis apa yang terjadi dalam 2 pertandingan tersebut. Mari kita lihat lebih dalam. Saat kita kalah 1-5 di markas Irak, komposisi skuad kita belum sekuat sekarang. Proses naturalisasi pemain keturunan masih berjalan, dan kita belum memiliki banyak pilihan pemain berkualitas di setiap lini. Tim saat itu masih dalam tahap pembentukan dan pencarian jati diri. Kemudian, mari kita bedah kekalahan 0-2 di Jakarta. Jika kita perhatikan detail pertandingannya, banyak faktor yang tidak menguntungkan bagi kita saat itu. Gol pertama Irak datang dari titik penalti, sebuah situasi yang bisa terjadi pada tim manapun. Lalu, gol kedua mereka lahir dari blunder fatal yang dilakukan oleh kiper kita, Hernando Ari. Ini adalah sebuah kesalahan individu yang sangat disayangkan, tapi bukan cerminan kekuatan tim secara keseluruhan. Lebih dari itu, kita juga harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-59. Jordi Amat, bek andalan kita, harus diusir keluar lapangan setelah mendapatkan kartu merah. Bermain dengan 10 orang melawan tim sekelas Irak selama lebih dari 30 menit tentu merupakan tugas yang sangat berat. Keunggulan jumlah pemain membuat mereka lebih leluasa mengontrol permainan. Satu lagi fakta penting yang sering dilupakan. Pada pertandingan melawan Irak di Jakarta itu, salah satu bek terbaik kita, Jay Itzes, tidak bermain.
dia hanya duduk di bangku cadangan. Kenapa? Karena waktu kedatangannya ke Indonesia sangat mepet. Dia baru saja menyelesaikan musim yang panjang dan melelahkan bersama klubnya, Venezia, dan berhasil membawa mereka promosi ke Serie A Italia. Tentu kondisi fisiknya belum 100% siap untuk langsung diturunkan dalam pertandingan berintensitas tinggi. Sekarang, bayangkan skuad Garuda kita di putaran keempat nanti. Sebuah tim yang sudah jauh lebih matang dan solid. Sebuah tim yang akan diperkuat oleh Jay Itzes dalam kondisi prima. Sebuah tim yang memiliki Calvin Verdong di sisi kiri pertahanan. Sebuah tim yang lini tengahnya mungkin akan diisi oleh Tom Hai, Iver Jenner, dan Joey Pelupes. Dan lini depan yang semakin tajam dengan kehadiran Ole Romeni dan Mauro Zicilstra untuk melengkapi Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Dengan kedalaman skuad seperti ini, kita tidak perlu lagi cemas berlebihan saat menghadapi Irak. Kita punya kemampuan untuk membalas 2 kekalahan sebelumnya. Para pemain kita sudah semakin padu, strategi pelatih Patrick Kluivert juga semakin dipahami. Ini adalah timnas Indonesia yang berbeda. Timnas Indonesia yang lebih kuat, lebih solid, dan lebih lapar akan kemenangan. Jadi teman-teman, jangan biarkan statistik dan rekor pertemuan di masa lalu membuat kita berkecil hati. Sepak bola selalu dinamis. Kekuatan tim terus berevolusi. Tim nasional Indonesia kita saat ini berada dalam generasi emasnya. Kombinasi pemain lokal berbakat dengan para pemain keturunan berkualitas yang bermain di liga-liga top Eropa telah menciptakan sebuah kekuatan baru yang disegani di Asia. Perjalanan ini memang berat, tapi bukan tidak mungkin. Dengan dukungan penuh dari kita semua, dari Sabang sampai Merauke, skuad Garuda akan berjuang mati-matian di lapangan. Mereka akan membawa nama Indonesia dengan bangga. Mari kita satukan suara, satukan doa, dan berikan energi positif untuk para pahlawan kita. Percayalah, dengan semangat juang yang membara dan skuad yang mumpuni, Indonesia bisa menciptakan kejutan besar dan mewujudkan mimpi kita bersama melihat merah putih berkibar di Piala Dunia ke-2026. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian dengan cara klik tombol like, tinggalkan komentar positif kalian di bawah, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jayalah Indonesia!